ketika tahu persatuan umat Islam melawitnya, yang amburadul, yang hana jelah kiban kedudukan urungnya, maka tanya teringat akan pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanan, selagi akan datang di atas ulang sabah masa di mana kehidupan umat manusia bawatenyan, di mana kehidupan umat Islam bawatenyan bagaikan makanan di atas meja. Ubena urang dari arah penjuru pat mantang akan diapajuh makanan tersebut. Dari kanan datang menghantam, dari kiri datang menerkam, dari depan datang menginjak-injak, dari belakang datang menghina-hina orang Islam. Sehingga para sahabat kita yang bawatenyan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin killati yauma idzin ya Rasul, apakah pada saat itu kami sedikit ya Rasul? Pekebawatenyan kami min ya Rasul, sehingga kami dihantam berbagai macam cara oleh orang-orang yang non-Islam, sehingga kami dihantam berbagai macam cara oleh orang-orang yang melawan kedudukan Islam. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak, bal antum yauma idzin kasir, tidak kata Rasul, akan tetapi kehidupan kalian pada saat itu merupakan golongan yang terbanyak. Umat Islam low, tapi sayang kehidupan umat Islam bagaikan buih dalam lautan. Umat Islam persih lagi ikuboh dalam laut, ketika dipoh oleh gelombang, siat mantau lemah yang gaduh, siat lemah kemudian hilang tanpa bekas sedikit pun nyaku kekuatan umat Islam uronya. Le tahu tapi hana berguna, le tahu tapi hana kompak. Para sahabat kita manyang sebab ya Rasul membandungnya, maka bawatenyan gekala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kalian sudah dihinggapi oleh penyakit wahan. Karena urung-urung umat Islam bawatenyan dihinggapi kadiduk penyakit wahan dalam hati. Para sahabat kita manya, ya Rasul, wa ma wahnu ya Rasul, penyakit wahannya ya Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlampau cinta manusia kepada dunia dan lupa dia kepada kematian. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlampau cinta kepada dunia dan lupa orang tersebut terhadap kematian. Inilah penyebab pakon umat Islam urangnya amburadul, pakon umat Islam urangnya hana bersatu. Ini disebabkan umat Islam terlampau mengedepankan dunia. Hadirin para sahabatku sekalian, maka jika karenanya urangnya perlu bagi ternyata bina persatuan kembali, jangan bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Hana puta musuh-musuh, karena penyebab pemerusuhannya cuma dua masalah. Pakon tanya mau pakai dengan orang lain, dua masalah. Yang pertama karena hana ilmu tentang sesuatu, yang kedua hantate mengalah. Orang yang salah handite mengalahnya ke penyebab karu. Yang pertama ketika bermasalah hana ilmu tentang masalah tersebut, nya penyebab karu. Yang kedua, orang yang bermasalah tidak mau mengalah, tidak merasa bersalah. Padahal para ulama kagak tentukan cara persatu umat, kagak tentukan melalui tuntunan kitab, kagak pegah cara persatu umat. Makanya para ulama dalam hukum berbeda-beda hukum. Nah, hukum yang kita sampai ke go secara umum, nah hukum yang kita sampaikan secara umum mesti tanya pakai. Makanya nak islah kitab-kitab yang muktabar yang kita pakai jalankan secara umum. Nah kitab-kitab yang kita publikasi, yang kita sampaikan secara umum. Maka ulama-ulama awal mempersatukan umat. Gepegat hukum sabah hukum na melimang pendapat. Maka gepegatlah sabah pendapat kuat. Kepa pendapat kuatnya? Agar urung lain harus berpegang dengan yang mendung. Walaupun urung pegang tekon yang kepegang.
Nah, pendapat yang lain. Makanya pendapat kuatnya salah sabah bagi gedanya untuk mempersatukan umat. Makanya bila urang kagebut mahdinya kamanga. Kagebut kitab-kitab ianahnya kamanga. Tapi bila urang hana mengerti tentang cara-cara hukum yang kuat, hukum yang lemah, kita sampaikan atau hana kagepu sama rata bandung ina ke penyebab karu. Makanya fatwa-fatwa daripada MPU tentang menjalankan membaca kitab-kitab dayah-dayah, mesti kitab-kitab yang muktabar. Kepu tujuan untuk bersatu beda-beda. Tapi menyosinya icok kitab kiban galak ji, sijih baca kitab kiban galak ji. Maka yang jadi adalah kacau balau. Umat yang mumang, masyarakat yang mumang. Maka di sini aku perlu bagi kitanya untuk selalu kompak. Karena tak kala persatuannya karena akan terjadi kekompakan yang cukup luar biasa. Ketika kompaknya terjadi, maka itibitlah istilah urengkeun seiring sebahu seayun selangkah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, ke gunung sama mendaki, ke laut sama menurun. Nya ke persatuan yang laginya rupa. Tujuan gedanya hanya satu, ingin mewujudkan Islam yang kompak, Islam rahmatan lil alamin. Maka karenanya ke urangnya hal yang perlu gedaya tekankan dalam diri gedanya adalah jangan merasa diri kita lebih benar, andai karena permasalahan duduk secara baik, dan jangan menyebarkan hoak, jangan menyebarkan berita-berita yang tidak jelas. Jangan menyebarkan perkara-perkara yang tidak seharusnya kita keluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan Islam kita semakin hari semakin membaik, memberikan Islam diri orang-orang Islam hari ini semakin hari semakin kompak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.